Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Puspitasari dengan NIM 2286206052 akan menjelaskan tentang Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL. PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Dalam PJBL, peserta didik terlibat secara aktif dalam eksplorasi masalah nyata dan kompleks, serta menghasilkan produk atau solusi sebagai hasil akhir dari proses belajar. Nah, karakteristik PJBL yang pertama berbasis proyek. Pembelajaran difokuskan pada pengerjaan proyek yang relevan dengan dunia nyata. Yang kedua, kolaboratif. Di sini mendorong kerjasama antar siswa untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Di sini siswa memiliki peran aktif dalam merancang dan melaksanakan proyek. Yang keempat, interaksi lintas mata pelajaran. Proyek seringkali melibatkan berbagai disiplin ilmu. Lalu yang kelima, produk akhir. Di sini, siswa menghasilkan produk nyata yang dapat dipresentasikan atau dipublikasikan. Lalu yang keenam, refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Di sini siswa melibatkan proses refleksi secara berkala dan evaluasi proyek. Lalu tujuan PJBL. Yang pertama, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan keterlibatan dalam proyek nyata. Lalu yang ketiga, menerapkan pengetahuan yang dalam situasi nyata untuk mengatasi masalah atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang keempat, mendorong siswa untuk mandiri dalam belajar dan mencegah masalah. Yang kelima, membantu siswa memahami konsep lebih dalam melalui proses eksplorasi dan investigasi. Langkah-langkah PJBL. Yang pertama, menentukan pertanyaan esensial. Menentukan pertanyaan atau masalah utama yang akan dipecahkan dalam proyek. Lalu yang kedua, merencanakan atau perencanaan proyek. Langkah-langkah PJBL. Yang pertama, penentuan pertanyaan esensial. Di sini menentukan pertanyaan atau masalah utama yang akan dipecahkan dalam proyek. Yang kedua, perencanaan proyek. Di sini merancang aktivitas, sumber daya, dan juga jadwal pelaksanaan proyek. Siswa juga terlibat dalam perencanaan ini. Lalu yang ketiga, penyusunan jadwal. Di sini membuat timeline untuk pelaksanaan proyek, termasuk tahapan dan tenggat waktu. Lalu yang keempat, pelaksanaan dan pemantauan proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Nah, gurunya berperan sebagai fasilitator dan memberikan bimbingan. Lalu yang kelima, evaluasi proses dan produk. Di sini guru menilai keterlibatan siswa, proses pengerjaan, dan hasil akhir produk. Penilaiannya dapat berupa observasi, portofolio, atau juga presentasi. Lalu yang keenam, refleksi dan presentasi hasil. Di sini siswa melakukan refleksi atas proses yang telah dilalui dan mempresentasikan hasil proyek mereka kepada guru, teman, dan pihak lain. Nah, PJBL dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan pemahaman konseptual yang mendalam melalui pengalaman belajar yang autentik dan kolaboratif. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.